Kalau seandainya gue nggak graduate pada saat itu, gue bisa aja. Sebenarnya kalau pengalaman tidak terlupakan banyak banget ya. Wah, ini jujur ya, waktu pas gue mau graduate TIMJ tuh, tapi kan ini pemikiran lo, pemikiran orang lain belum tentu kayak gitu kan. Ah elah, terus gue Oh iya, Kak Sinka waktu itu nangis, aku inget. shock banget gitu kayak. Tadi kan udah cerita flashback nih, kita main game zaman dulu. Ada gak sih kira-kira flashback waktu di JKT48 dulu? Kangen gak Kalau kira-kira? dibilang kangen sih gitu kan. Kita graduationnya bareng kan? Bareng enggak lah. Oh enggak ya? Lo kan yang bertujuh kan? Iya. Enggak, gue duluan. Sebenarnya ditawarin mau nggak bareng-bareng sama mereka, tapi di bulan Desember ya? November. Ya pokoknya November Desember, terus gue bilang nggak mau, kelamaan. Padahal cuma beda berapa bulan loh. Nggak, lumayan lama kayak gue. Enggak lama. Aku Gue tuh aja kapan graduation di November itu, graduation konser, aku graduation baru Januari. Gue lupa kapan, gue kalau nggak salah November juga. 2020 loh. 2020. 2020, Ya kan Januari gue 2020. 2019. Tapi 2019 kan Novembernya graduation gede itu tuh. Iya pokoknya gue Yang si nggak princess. Pokoknya gue inget banget, gue jawabnya nggak mau kelamaan. Gue jawabnya itu. Dan sebenarnya kalau flashback ya, sebenarnya gue tuh abis graduate tuh sempat mikir beberapa kali kayak sebenarnya gue nyesel nggak sih buru-buru graduate gitu loh. Terus kayak soalnya ada Rhapsody kan. Iya. Terus gue kayak ada Rhapsody kayak apa single yang bener-bener original gitu kan. Terus gue kayak sayang banget, harusnya gue bisa ikut tuh, pasti gue positive thinking banget orangnya kan, gue pasti bisa dapet nih gitu kan. Gue nyesel nggak ya keluar cepet-cepet, tapi setiap gue pikirin kayak gitu, gue tuh selalu mikir enggak, setiap apapun pilihan kita tuh emang udah ada jalannya. Iya benar. Kayak kalau misalnya gue mikir ya, kalau seandainya gue nggak graduate pada saat itu, gue bisa aja keluar pas lagi pandemi, alias nggak dirayain. Betul, Ya kan. Terus gue betul. bilang kalau kayak gitu gue sedih banget. Gue ikut JKT dari generasi 2 udah lama banget, terus graduate gue nggak dirayain, walaupun nggak dijadiin konser ya maksudnya, tapi kan gue dapet show teater sendiri kan, Ada fans yang nonton, iya, ada projectnya. kan sedih banget kan kalau nggak dirayain. Makanya mau lu senyesel apapun pasti emang udah di jalannya gitu loh. Jadi gue kayak ya udah, emang udah waktunya gue pasti itu tuh graduate gitu. Tapi kalau dibilang kangen ya pasti kangen lah, kayak 7 tahun gitu gue di JKT. Sama lah kira-kira hampir 7 tahun juga sama trainee-trainee-nya. Tapi yang ngomongin Rhapsody, aku waktu itu ditawarin, kamu nggak mau ikutan Sosenkyo. Sebenarnya sih mau ikutan karena positive thinking aja, pasti masuk karena yang lalu-lalu kan masuk semua. Pasti nih masuk. Cuman aku tuh yang nggak suka pressure Sosenkyo itu. Iya. Gak enak banget. Pressure-nya tuh kayak tiba-tiba dikasih beban berat banget di punggung, kayak lu harus masuk, apalagi dulu selalu senbatsu. Kalau misalnya nggak senbatsu malu lah. Nah gara-gara itu terus aku lebih milih untuk nggak, cukup aja, nggak apa-apa. Sosenkyo yang ini buat teman-teman yang lain aja yang masih ada di JKT. Jadi aku milih graduate waktu itu. Tapi sampai sekarang lo masih ngikutin gak sih perkembangan JKT? Kayak sekarang membernya tinggal berapa, atau lagu barunya apa lagi, lo masih ngikutin gak sih? Kalau misalnya ngikutin sih nggak ngikutin banget ya, karena udah punya kesibukannya masing-masing. Cuman kalau misalnya lagi ngelihat timeline di Twitter, terus ngelihat ada account JKT48 official, ya lihat-lihat, adalah nge-stalk dikit. Oh JKT tuh sekarang lagi begini, oh JKT lagi gini. Apalagi aku masih di Densu kan, jadi ya masih ke kantor, masih ngeliatin member, masih nanyain apa kabar, gimana kabarnya di sana, semangat ya gitu. Tapi karena pandemi ini ya udah semua jadi lost gitu loh. Aku pas ngeliat graduation kemarin yang mereka banyak-banyak, meskipun aku nggak nonton live, yang gara-gara pengurangan member ya, itu. meskipun aku nggak nonton live streaming, cuman aku kayak nangis gitu. Apalagi aku ngedenger lagu Rhapsody, aku juga nangis. Ini semua orang nanti-nantiin lagu ini selama bertahun-tahun, dari awal JKT ada sampai sekarang. Tapi tiba-tiba pandemi, kayak harusnya ini masa kejayaan JKT48 lagi gitu ya. Tapi emang nggak bisa ditebak ya keadaan. Ya semoganya ke depan COVID Cepat makin selesai. berkurang lah, semua orang vaksin guys. Apalagi buat kalian fans JKT48 atau fans yang hobi nonton teater, vaksin biar
makin cepet bisa nonton teater offline lagi. Mungkin kita udah bukan member ya, tapi kita masih support gitu, support mereka. Tau lah kira-kira capek kayak gimana. Tapi walaupun udah vaksin tetap harus mengikuti prokes. Protokol. Kan dari tadi kita ngomongin JKT nih, keluh kesah, jatuh bangun kita di JKT48, jatuh bangun. Tapi kita beneran jatuh bangun kan. Ada yang dimana kita happy banget, terus kita down. Kira-kira ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak? Sebenarnya kalau pengalaman tidak terlupakan banyak banget ya. Jadi bingung sih. Masa muda di situ ya? Iya, gue dari 16 tahun ya kalau nggak salah 16 tahun. 16 tahun masih imut banget. Aku waktu itu nonton itu tahu audisi generasi 2 kan. Kan lo ikut katanya. Ikut, cuman sampai di form aja. Oh, sampai di form aja. Cuman sampai di form aja. Pas kalian di TV aku ngeliat kayak, siapa nih duo kembar cantik. Kembar. Oh iya, tapi dulu beneran mirip banget. Dulu pada bilang mirip kembar mirip banget. Kak Sinka sama Kak Sinta. Waktu itu nonton. Pokoknya dulu yang aku suka tuh Kak Sinta, Kak Naomi, sama Kak Dela. Paling cakep. Paling cakep. Paling cakep. Makasih dibilang cakep. Kira-kira apa pengalaman yang tidak terlupakan? Yang buruk boleh, yang manis boleh, terserah bebas. Gue bingung soalnya banyak banget. Tapi emang banyak sih. Soalnya banyak banget. Momen apa ya? Mungkin momen pas gue graduate aja kali ya. Oh nggak momen yang kepleset di panggung. Itu mah banyak. Orang juga tahu. Maksudnya kalau momen gue graduate itu menurut gue apa ya? Pas itu lo dari tim J kan ya? Iya udah di tim J dong. Nih, kan aku bareng graduate-nya. Aku nemenin Kasin Kak graduate. Aduh, kesel gue. Ini jujur ya, waktu pas gue mau graduate tim J tuh, tadinya gue mau dikasih 2 show kalau nggak salah. 2 show. Cuman gue bilang 1 aja Kak, nggak apa-apa gue ngomong. Karena gue ngerasa nggak tahu kenapa ya, temen-temen gue entah yang senior atau yang junior tuh kayak ngerasa terbebani. Sebenarnya aku pribadi ya, kalau misalnya orang graduate dan mau 2 show, itu nggak apa-apa. Itu kayak ya udah hari terakhir lu, ini hari lu. Jadi mau siapapun, mau ada konser gede, mau ada apa, itu sebenarnya nggak merasa terbebani karena kayak ini kerja keras lu selama ini gitu loh. Ya, tapi kan ini pemikiran lo, pemikiran orang lain belum tentu kayak gitu kan. Iya. Karena gue ngeliat muka-mukanya mereka pas kita latihan, kayak pas sama segala macem kan. Terus lagunya juga kan banyak lagu yang mereka nggak bisa kan, lagu-lagunya. Terus gue kayak ya gue tahu sih, maksudnya gue kan senior, harusnya gue agak egois dikit, nggak apa-apa dong. Cuman kan gue orangnya nggak enakan banget kan, jadi tuh gue kayak mikirin, tapi kasian juga sih mereka belajar ini belajar itu. Dan gue nanya kan, boleh nggak pakai member yang aslinya, kayak misalnya lagu-lagu yang misalnya ada Kissy Mecha pakai yang asli gitu-gitu. Terus itu tuh kalau nggak salah katanya Kak tuh jangan, mendingan yang udah di tim J aja, jadi nggak buat ribet orang lain. Maksudnya, aku belajar nih Kissy maksudnya Mecha waktu itu. nggak ngambil orang dari tim lain gitu. Benar. Kan. Maksud gue kan kalau misalnya ngambil dari tim lain, tapi kan mereka emang udah tahu lagunya, jadi nggak PR dong buat belajar lagi. Nah ini kan kalau langsung dari tim yang tim J, sedangkan banyak yang nggak ngerti lagunya, kan jadi PR kan, maksudnya PR banget buat belajar. Dan gue tuh inget banget itu pas yang kita latihan sama malam-malam, nggak tahu lagu-lagunya, terus ada yang ngomong, elah, terus gue Kak Sinka waktu itu nangis, aku inget. Shock banget gitu kayak. Aku inget Kak Sinka waktu itu nangis. Iya, gue nangis karena gue sakit hati banget, kayak ini kan gue terakhir dan gue udah ngurangin show. Harusnya 2, gue yaudah deh 1 aja nggak apa-apa. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, ya elah, gue denger banget tuh dari kuping gue, terus gue langsung kayak shock banget. Kayak, abis itu Kak Sinka ngomong di depan, aku inget banget. Dan Kak Sinka nangis kayak, aku langsung ngerasa kayak apa ya, kasihan banget orang inilah show-nya dia, kenapa masih ada orang yang nggak ngehargain gitu. Iya, gue sampai ngomong kan kayak, kalau misalnya kalian emang nggak suka, ya udah disimpan dalam hati aja, jangan di depan gue. Gue ngomong kayak gitu kan waktu itu, karena maksud gue, ya gue tahu lu pasti capek, lu males latihan, tapi ya udah di dalam hati aja, nggak usah ngomong di depan orangnya, dan lu nggak ngehargain gue dong sebagai senior lo gitu loh. Terus gue kayak, waduh nih gimana ya, gue kayak curhat sama pas itu kan kayak gini. Terus maksudnya gue juga udah mikirin perasaannya mereka juga, kayak biar mereka nggak tahu capek segala macam. Terus waktu pas di tim J juga yang senior pada keluar kayak Sania grade segala macam grade kan, jadi kayak agak pressure ke gue juga kan. Iya, karena jadi senior di situ. Karena waktu itu senior itu nggak tinggal gue, Kak Friska, Gaby. Cuma bertiga deh, seingat gue cuma tinggal 3. Dan gue ngerasa Gaby tuh nggak bisa galak. Dan yang galak cuma gue sama Kak Friska. Terus gue kayak, kok gue ngerasa gue kayak harus mulai speak up ya pada saat itu ya. Dulu kan gue selama yang di JKT itu kan gue orangnya
pasrahan kan, maksudnya nggak pernah speak up kalau ada apa-apa, gue nggak pernah kayak ngomong gitu, gue diem aja. Terus semenjak yang pada graduate itu tinggal gue bertiga, gue ngerasa oh gue udah Senior iya nih. nih, gue udah saatnya gue nih buat ngomong. Dan waktu itu siapa ya, Z deh kalau nggak salah ngomong takut sama gue. Well, Kasinka nggak serem tau, cuman pendiam aja. Iya, cuman gue ya ngomong kan apa adanya ya. Ya gitu sih, cuma kocak aja gue sampai ketawa pas Z bilang takut sama gue. Lah takut kesana gitu. Lah Tapi takut. menurut aku kayak orang graduation nih, graduation bawain lagu-lagu yang sebelumnya dia nggak pernah bawain. Kayak waktu itu aku kan graduation juga bawain Tadai Marenaichu. Itu juga masih pasti ada beberapa member yang nggak suka. Tapi ya aku bilang ini setlistnya bagus banget dan lu pasti jatuh cinta sama setlist ini. Toh kalau misalnya lu bagus di setlist ini, fansnya tadinya fans gue bisa mungkin Pindah aja ke lo. pindah ke lu, dan itu ya bagusnya di lu ya, lu bisa makin naik gitu loh. Sebenarnya aku lebih mikir kayak gitu sih, bukan masalah capek atau enggak ya. Capek, semua orang capek, kok nggak bisa dibilang kita Nggak usah kerjanya nggak usah sama. belajar lagu baru juga capek tetep kan. Iya. Latihan. Ya cuman ya gitu aja sih, balik ke pemikiran masing-masing. Kalau misalnya pemikirannya positif dan emang niat di situ ya pasti oke-oke Iya, aja. pasti tetap dijalanin. Pada akhirnya waktu itu aku graduation juga, meskipun banyak yang ngeluh bawain setlist baru, apalagi waktu itu masih tiba-tiba berubah tim ya. Ada yang darinya tadi di tim K tiba-tiba ke J. Terus aku graduation, mereka mau nggak mau belajar dong, tapi yang tadi udah di J kan udah bisa Tadaima. Ya akhirnya mereka juga jatuh cinta sama setlist itu karena setlist itu emang bagus banget. Apalagi yang Kasinka waktu itu, Kasinka kan bawain lagunya juga bagus-bagus. Ada Love Trip, terus Dake Shimecha. Dake Shimecha susah sih tapi Iya susah. Susah Gue aja banget. masih kagok ke kiri. karena setiap ref beda. Iya, Terus kanan kiri kiri. kanannya beda. Itu Dake Shimecha emang susah sih. Emang waktu itu kayaknya susah cuma Dake Shimecha. Iya sih, kayaknya itu doang yang susah. Love Trip gampang, Love Trip. lumayan Karena yang gampang. half Oh kalau yang full susah ya? lumayan ada yang ribetnya gitu. Oh iya ya, tapi Kasinka dulu di tim K. Gimana di tim K rasanya terus pindah ke J? Tim K kan dulu ada challenge konser. Bukan ada challenge, tim K tuh selalu dikasih challenge, tau nggak? Kita tuh kayak ibarat kata kalau tim J tuh yang ratunya, jadi yang enaknya, tim K tuh yang dikasih cobaan terus. Jadi tapi sebenarnya bagusnya jadinya kuat di mental kita sih. Gue ngerasanya gitu ya. Kayak gimana ya? Karena selalu dikasih challenge dan ya mau nggak mau ya kitanya juga jadi berubah dong. Cara pandangnya, terus cara nanggepin sesuatu hal itu jadi ya kelatihnya di situ karena dikasih challenge terus gitu sih. Makanya pas masuk tim J harusnya kan gue mikir oh enak nih gitu kan. Ternyata waktu pas gue masuk tim J malah dikasih challenge juga, gue nggak ngerti lagi. Ya waktu itu ya konser ya? Iya, mau nggak salah pokoknya kita dapat challenge apa gitu. Terus gue gini, kok gue masuk tim J bukan enak malah dikasih challenge lagi. Dikasih challenge konser karena banyak yang komplain katanya tim J selalu dapat konser tanpa ada challenge. Kalau tim K Akhirnya kita dikasih challenge juga. Terus gue kayak ya Allah gue masuk tim J dikasih challenge lagi nih. Kasinka segalak apa sih dulu di JKT? Sebenarnya kalau dibilang galak, gue nggak galak tau. Pendiam kan? Iya, gue tuh diem, gue tuh orangnya tuh pasrah dan nggak mau komen. Jadi kayak misalnya ada gosip-gosip juga gue kagak tahu apa-apa itu di JKT gitu. Maksudnya kayak orang mau ngapain juga gue diem aja. Cuman waktu pas yang gue bilang itu yang tinggal 3 orang, karena kan maksudnya banyak bocah-bocah kan. Siapa lagi sih yang masih kecil-kecil banget? Z, maksudnya kayak Yori. Iya, Yori, maksudnya masih apa sih bocah dan bedanya 10 tahun sama gue sama Yori. Dan tiba-tiba masuk tim J gitu. Maksudnya mereka tuh masih bocah-bocah banget dan masih kurang pengalaman kan. Dan ya kita sebagai senior harusnya juga bantu gitu kan. Jadi gue kayak ada rasa kayak wah gue kayaknya harus bantu mereka gitu kan. Terus mereka kayaknya nggak ngerti gini-gini. Terus ada juga beberapa yang attitude-nya kurang bagus gitu kan. Terus kayak terang-terangan nunjukin ke senior gitu kan. Jadi kayak wah kayaknya emang udah saatnya gue nggak bisa diem aja nih. Kalau dulu gue mungkin diem pas nggak ada Sania Kinal segala macam ya. Karena pasti mereka yang nanganin. Yang nanganin. Jadi gue nggak perlu ikut campur gitu maksud gue kan. Kalau pada saat yang tinggal 3 orang ini ya gue ngerasa ya gue harus ikut campur. Tapi ya emang bener sih waktu Kasinka keluar, terus kan tinggal sisa Kak Friska, Kak Gebi berdua. Terus senior siapa lagi? Mau nggak mau ya Feni. Terus ada aku. Pokoknya Gen 3 juga ikutan ngebantuin adik-adiknya gitu, kayak ayo lo pasti bisa. Dan lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gitu. Cuman gimana ya? Kita nggak senioritas, ngerti gak sih? Iya, Ya mungkin kita senioritasnya kalau di tim J tuh paling kayak
ih dede lucu gemes gitu, kita panggil dede. Cuman kalau di tim kayak kira-kira dulu ada senioritas atau enggak? Karena kan Oh dulu dari tim K ke tim J. iya, Kalau dulu sih kayaknya ada enggak. kalau buat ke junior Kalau dulu nggak tahu sih, gue nggak ngerti ya kalau kayak gitu. Cuman kalau dulu tuh gue kan masih kecil ya, masih polos dan lugu, jadi gue nggak enak aja. Jadi pokoknya kalau ketemu mereka bawaannya gue takut aja, kayak segen gitu loh, kayak segen banget gitu. Jadi kalau soal senioritas gitu gue nggak ngerti sih. Mungkin orang lain ngerasain, kalau gue ngerasainnya karena guenya yang takut dan guenya yang segen. Jadi guenya yang kayak udah gimana sih, ciut duluan gitu. karena kalau waktu aku dari T pindah ke J, senioritasnya cuma dibilang kayak ih dede kamu masih kecil gini, paling gitu doang sih. Tapi dulu T Itu sih nggak senioritas sih menurut gue. ya dia cuman kayak udah dede gitu doang. Waktu itu abisnya aku denger kalau misalnya di K3 ya ada senioritas dan lumayan berasa gitu. Tapi setelah kita pindah ke J, Berasanya di K3. iya berasa di K3. Oh. Karena kemarin sempat aku ketemu yang member ex K3 juga kan. Cuman ya nggak parah sih, kita kayaknya nggak ada senioritas yang parah deh, kecuali emang udah keterlaluan. Kasinka dulu katanya pernah putusin pacarnya karena keterima masuk JKT ya. Iya banget. Waktu itu umur 16 kan? 16. 16 itu tuh pertama kali gue pacaran banget guys. Pertama kali pacaran, terus waktu itu kan di JKT nggak boleh pacaran kan. Terus kebetulan si mantan gue ini dia juga mau pergi ke luar negeri, mau jadi pemain bola. Terus ya udah akhirnya gue ya udahlah putus aja lah. Dulu gue pasrah banget, gue nggak ngerti. Tapi ngomong putus itu putus UN atau putus gara-gara maaf ya aku putus abisnya aku mau masuk JKT48? Ya sama-sama, dia mau pergi ke luar negeri dan gue mau JKT, jadi kita sama-sama kayak ya udah kita udahan aja gitu. Tapi nggak ada sedihnya. Apa mungkin karena dulu cinta monyet kali ya, jadi nggak sedih? Bisa jadi. Karena dulu aku juga pas pertama kali keterima JKT ini, aku punya pacar waktu itu SMP. Ya udah gitu, sorry ya, kita sampai di sini aja, aku mau masuk JKT48. Aku bilang Gak kayak enak gitu. banget, kalau gue kayak kata-katanya gak gitu sih. Aku nggak inget sih itu, tapi masih zaman BBM sih. Intinya udah kita putus gitu aja, tapi sampai sekarang masih temenan. Mungkin karena cinta monyet jadi kita nggak sedih kali. Aku juga nggak pernah mikirin lagi. Iya. Mantan gue juga udah nikah, masa gue mesti pikirin? Enggak lah. Kasinka kapan nikah nih? Kalau boleh tahu. Kayak netizen nanya kapan nikah. Itu yang nulis tuh marahin. Kalau aku sih nggak mau nanya, itu privasi masing-masing. Cuman mungkin ada netizen yang mau tahu. Iya, emang netizen tuh banyak yang mau tahu juga. Ini kayak netizen yang sebelah kiri. Kalau nggak Sabtu Minggu nikahnya. Iya, biar pada bisa datang ya. Iya. Weekend ya? Iya, Nanti aku datang ke Bali dong. Buset. Tapi beliin tiket pesawat. Lo yang bayarin gue nikahan ya. Gue beliin tiket pesawat. Siapa tahu mau nikahnya di Bali kan private gitu. Ya kalau ada uangnya kenapa tidak? Dream weddingnya di mana tuh kira-kira? Aduh, gue gak kepikiran sama situ. Emang kenapa nggak kepikiran? Jujur gue gak kepikiran sampai situ. Sumpah. Karena biasanya kalau yang kita harapin tuh gak sesuai ekspektasi. Karena kenyataan tuh selalu berbeda dengan ekspektasi. Jadi gue gak pernah berekspektasi tinggi, takut kecewa. Kayak ibarat kata waktu pas pandemi awal-awal deh, kayak gue kan mau bikin apa tuh, tour ke Jepang kan. Iya. Batal nih sampai sekarang gue gak bisa berangkat ke Jepang. Makanya gue kayak udahlah sekarang lu jalanin hidup, yang penting lu waras gitu loh, lo nggak stres, lo sehat, udah lo jalanin hidup lo gimana sejalannya aja. Jadi lo nggak perlu berekspektasi dan mikir kayak gue harus begini, nanti gue mau kayak gini. Kayaknya udahlah gue jalanin hidup aja, yang penting udah sehat-sehat. Emang penting kita selain harus sehat jasmani juga mental kita harus sehat. Betul. Karena kalau mental kita nggak sehat tiba-tiba kita ya gitulah mengurung diri di kamar berhari-hari. Gue sering sih gitu. Tapi aku pernah tahu dulu di JKT mengurung diri di kamar. Waktu pas lagi dibully. Ya takut banget itu. Aku masih kecil Kak, terus Iya. dibully dengan hal-hal yang tidak jelas. Terus aku sedih sendiri. Ngelihat komen Twitter isinya begitu, ngelihat komen Instagram isinya juga begitu. gitu. Di YouTube, bahkan di YouTube aku nggak pernah ada. Ada aja yang bikin konten seperti itu. Ya, Tapi lumayan kan melatih mental kita sampai Ya. sekarang. sekarang ya mentalnya udah kuat sih, cuman kadang-kadang agak Agak korslet ke-trigger, cuman kalau ada yang ngata-ngatain udah cuek kan. Iya udah cuek. Kayak kemarin sempet itu tuh aku masuk Line Today Karena? gara-gara Gara-gara apa? gara-gara libur. Oh kayak gue baca deh di Twitter yang lo Enggak. kok
bahas gara-gara aku bahas COVID kan. Iya, bahas COVID. Aku tuh COVID, kena COVID ini karena aku habis selesai vaksin dan tempat vaksinnya tuh rame banget. Dan kebetulan aku kenanya yang varian Delta. Jadi varian Delta kan emang cepet banget tuh nyebarnya. 2 minggu sebelumnya aku dari Bali. Tapi yang netizen bahas, liburan aku di Labuan Bajo tahun lalu. Terus aku ketawa kayak, ini nggak masuk akal menurut aku. karena lu ngepost waktu pas lu liburan, jadi orang-orang mikirnya tuh lu lagi liburan terus lu kena COVID terus lu kampanye. Iya, Jadi iya, kayak nggak bener-bener. nyambung. Sebenarnya nggak nyambung Padahal sih. lu repost doang, maksudnya baru post doang. Gue ngerti. Kocak anjir. Itu kocak banget. Terus aku ya udah. Aku cuman baca-bacain ya, orang lucu juga ya. Terkenal gue masuk Line Today gitu kan. Pertama kali loh aku di JKT48 aja nggak pernah masuk Line Today. Tapi mengenai COVID ya bahaya, cuman kalau menurut aku ya Yang udah pernah kena. bukan masalah liburan atau enggak, karena aku mikirnya tuh Indonesia pariwisatanya bagus dan karena nggak bisa ada orang dari luar masuk ke Indo, pariwisatanya tuh jatuh banget. Jadi kalau pemikiran aku sebagai orang domestik yang kebetulan mampu untuk liburan, karena kan liburan juga pasti masuknya ke uang negara dong. Ya mau segimanapun ya aku mau bantu gitu buat negara aku sendiri biar gak pariwisatanya mati banget. Karena to be honest kayak di Bali, aku ke Bali itu tuh semua udah tutup, hotel tutup, tempat pariwisata tutup, yang ada tempat pariwisata yang tengah laut pun tutup. Ya udah terbengkalai gitu aja karena beneran gak ada turis. Karena biasanya yang Itu pas kapan? 2 minggu sebelum mau kena COVID. Gue pikir masih rame. Waktu itu gue kayak lagi streaming, gue nanya kan ada fans orang Bali. Rame nggak Bali? Rame kok, kayak nggak ada apa-apa katanya gitu. Rame sih rame, cuman gak rame yang seperti biasa, ngerti gak sih? Karena waktu saat normal Bali di daerah Kuta, di daerah Canggu itu macet banget, macet total. Aku ke Bali tuh pertama kali pas umur berapa ya, umur 8, umur 9 itu pun udah macet banget gitu. Sekarang tuh toko-toko yang kecil-kecilnya tutup. Hotel banyak yang bangkrut karena kan aku ngobrol juga ya sama driver yang ada di sana. Ya lumayan tragis Bali. Bukan Bali doang, seluruh Indonesia, apalagi yang ituin pariwisatanya juga mati gitu. Aku mikirnya sih bukan liburan, karena kalau liburan juga liburan sama teman-teman sendiri, kita juga swab. Cuman ya nggak hoki aja di tempat vaksin kena COVID. Tapi yang penting Indonesia dan pariwisatanya nggak mati gitu. Yang aku pikirin sih gitu ya buat diri aku sendiri. Cuman kan kalau misalnya orang lain mikirnya beda. Usaha aku yang di Jakarta aja hancur gitu loh. Gitu, apalagi yang di sana yang beneran sepi, nggak ada yang datang. Oh, Kasinka juga masuk Line Today gara-gara pakai baju bola Juventus mirip Katri. Bukan pakai baju bola, pakai baju Katri yang Yoroshiku. Jadi jersinya si Juventus ya? Iya, si jersinya Juventus yang baru tuh mirip kayak Warna biru kuning, mirip kayak seifukunya yang Yoroshiku. Biru. Biru strip-strip gitu, kuning. Iya, Katri. Iya, Kan biru kuning. we are the Katri. Biar Katri. Iya, tapi nggak ditulis namanya itu gua. Jadi orang-orang nggak tahu kok itu gua. Cuma Lucu tahu banget. member JKT doang. Kasinka kedepannya resolusinya apa? Aduh, gue bingung. Apa ya? Rakit PC. Sebenarnya gue bingung sih. Waktu itu gue sempat pikir kan kalau gue tuh pengen rakit PC segala macam, tapi kan balik lagi ke pandemi, cari uang aja susah gitu kan, cari pemasukan. Jadi gue mikir mumpung dan gue masih disediain, maksudnya pinjemin PC kan, maksudnya masih di provide PC, jadi gue tahan dulu aja ngerakit PC-nya, kayak sampai misalnya PC gue diambil udah nggak dipinjemin lagi, baru gue ngerakit PC. Jadi pokoknya gue harus mempergunakan kesempatan yang ada dulu gitu loh. Kalau gue masih dikasih itu, ya udah gue jalanin dulu aja. Kasinka berarti streamingnya di Nimo doang, di Twitch nggak? Twitch kan Kan rame tuh. beda platform, nggak boleh lah. Kan kontrak gue di Nimo, Oh gitu. nggak boleh cross platform. Oh tapi Twitch itu ada di Indonesia juga? Apa? Bisa. Orang Indonesia bisa streaming di Twitch.
Tapi kan itu famousnya di US sih biasanya. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Eksklusif US atau enggak? Nggak, kayak semua orang bisa. Kalau misalnya Kasinka berarti cuman eksklusif di Nimo TV Di doang. Nimo. Bisa YouTube, tapi harus double streaming. Jadi barengan Nimo sama YouTube, nggak boleh YouTube doang. Karena kan kontrak gue di Nimo. Kalau misalnya ketahuan sanksinya? Gue nggak bandel kan, dari dulu kan gue nggak bandel. Makanya gue aman terus. Selalu ikutin peraturan. Golden rules is number one. Iya, coba aja tanya-tanya fans. Kan gue kayaknya dari di JKT gue yang paling aman dah. Iya, Maksudnya nggak pernah kena skandal. Terus maksudnya peraturan juga gue ikutin. Gue sih ngerasanya gitu ya. Aku juga ngerasa gitu, tapi tetap aja dibully. Ya kalau dibully mah beda, gue juga dibully dulu. Cuman maksudnya gue tuh lebih ke taat peraturan gitu loh. Aman atau nggak ketahuan? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kasinka. Hihihi loh. Makasih ya udah nemenin aku di apapun namanya podcastnya ini nanti. Boleh, siapa tahu mau promosiin. Oke. Jadi kalian yang belum subscribe akun YouTube aku boleh di subscribe, Sinka Juliani, boleh di subscribe. Terus jangan lupa like, comment. Terus boleh juga nonton streaming aku di Nimo TV. Aku streaming setiap hari. Dan jangan lupa follow Instagram aku sama Twitter aku di @sinkajuliani96. Yeay. Dan juga buat kalian makasih banget udah ngedengerin atau misalnya nontonin podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Bye. Mwah.